Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Ini lagi Yang sakit ya Bu, sehat, tetap menjaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Kita harus tetap semangat ya anak-anak belajar hari ini meski waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberikan kelancaran dan ilmu yang diperoleh menjadi berkah dan bermanfaat. Silakan Ibu minta tolong Ruby untuk tolong pimpin doa untuk membuat pelajaran hari ini. Ibu dan teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ruby. Ya, terima kasih. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ibu mulai dari Antaka, ada? Antaka? Ya, Bu. Hadir, Bu. Ada ya, Rozi? Marina? Ada. Hadir, Bu. Hadir. Ruby ada. Mulyati, Ruby. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Nur Fitri. Ada Bu, hadir. Sally? Ya, ada Tisna? Ah, iya, Sally ada. Tisna? Tisna lagi agak kurang sehat. Bu. Oh, lalu hadir. Ya. Titin. Hadir Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya hadir semua ya. Ini ya. Nah, sebelum mulai pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, cinta kita terhadap Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia Raya. Meskipun kita belajar siang hari, semoga kalian tetap semangat untuk mulai pelajaran. Oke? Sudah siap ya? Oke Bu, siap Bu. Siap, Bu. Bangunlah jiwa bangunlah Indonesia. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, coba Ibu akan menampilkan dua gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak dua gambar yang kalian lihat sekarang? Silakan. Saya Bu. Gambarnya Ada peta dua Indonesia gambar di layar dan kalian. keragaman suku bangsa Indonesia, Bu. Iya, betul. Peta Indonesia dan keragaman suku Keragaman bangsa suku yang ada di bangsa Indonesia. Indonesia. Ya, good jawabannya. Terima kasih jawabannya. Kita yang merupakan penduduk kepulauan Indonesia itu ternyata memiliki lebih dari 500 jumlah suku bangsa. Kalau kita foto keluarga, kita menggunakan baju adat, mungkin semuanya nggak akan bisa muat satu frame saking banyaknya ya.
Nah, sekarang muncul pertanyaan, kira-kira kenapa Indonesia itu sangat beragam suku, berbeda ragam etnis, warna kulit, ya, bentuk rambut, segala macam, itu ternyata berbeda. Kira-kira kenapa? Kalau kalian lihat dan identifikasi dari warna kulit kalian sendiri, itu warna kulit kalian warnanya apa? Itu kan agak berbeda mungkin dengan warna teman yang lain ya. Ya, Bentuk kuning rambut langsat, Bu. kalian bagaimana? Ya, kuning langsat. Kalau Shirley kuning langsat. Kalau mungkin ada beberapa teman yang warnanya sawo matang kulitnya. Nah, ini akan kita bahas kenapa keragaman Indonesia itu disebabkan karena apa, begitu ya. Kemudian selanjutnya Nur, slide-nya. Ya. Ternyata dari keragaman Indonesia ini kita jadi memiliki permasalahan yang harus kita bahas untuk hari ini ya. Orientasi yang Ibu harap menjadi orientasi masalah. Yang pertama, dari manakah kita berasal ya? Siapakah nenek moyang bangsa Indonesia? Bagaimanakah proses kedatangan ras melanosoid ke wilayah Indonesia? Bagaimanakah proses kedatangan ras Proto Melayu ke wilayah Indonesia? Dan bagaimanakah proses kedatangan ras Deutero Melayu di wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Nur. Oke, selanjutnya lagi, next. Nah, ini ada 3 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang bisa mungkin kalian lihat di buku paket kalian. Silakan dibuka di halaman 57, di situ ada asal-usul nenek moyang kita. Menurut para ahli, ternyata nenek moyang kita itu berasal dari 3 ras pendatang ya. Yang pertama adalah ras Proto Melayu yang berasal dari Yunan, datang sekitar 1500 sebelum Masehi membawa kebudayaan Neolitikum. Neolitikum kalian masih ingat ya, kalau minggu lalu adalah zaman batu yang menghasilkan hasil budaya terbuat dari batu yang sudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan gitu ya, sudah dihaluskan sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua ada ras Deutero Melayu. Deutero Melayu ini berasal dari Indochina Selatan, datang sekitar 400 sebelum Masehi dan membawa kebudayaan logam. Nah, ras Deutero Melayu ini atau disebut juga Melayu Muda itu ternyata kebudayaannya jauh lebih tinggi daripada Proto Melayu. Kenapa? Karena membawa kebudayaan logam. Sudah banyak manusia pada masa Deutero Melayu itu mampu membuat alat-alat atau perkakas yang terbuat dari perunggu dan besi dan juga baja, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada ras melanosoid. Nah, ras melanosoid ini ternyata menurut ahli sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi. Nah, sebelum ras Proto Melayu, ras Deutero Melayu, ternyata melanosoid adalah ras pertama yang menghuni Kepulauan Nusantara lebih dulu. Nah, kalau kita lihat ras melanosoid atau Melanesia itu secara fisik dia kulitnya gelap ya. Kemudian matanya rambutnya keriting dan bibirnya tebal. Yang mungkin persebarannya kita bisa lihat 70% ada di Indonesia bagian timur, terutama Papua dan Papua Nugini ya. Di luar Indonesia itu karena Papua Nugini, Australia itu pada 70.000 sebelum Masehi itu mereka adalah satu daratan gitu ya. Kemudian dilanjutkan, Nur, next selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dimana ada tabel analisis. Tabel analisisnya adalah kalian harus menganalisa teori asal-usul nenek moyang. Ibu akan membagi siswa di kelas ini menjadi 3 kelompok. Teorinya kemudian nanti dianalisis apa, kemudian didukung oleh bukti pendukungnya apa saja, kemudian kalian identifikasi ciri fisik dari keturunan ras yang ada, kemudian persebarannya di mana saja. Begitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa dipahami, Bu. Pak Farozi untuk mengambil LKPD yang ada di meja Ibu, silakan untuk disebar ke berbagai kelompok. Kelompok pertama nanti ada Antaka ya, Ahmad Farozi, Akmarida, dan Ruby. Silakan diambil. Kemudian kelompok kedua ada Mulyati, Nur Hasanah, dan Nur Fitri. Silakan Mulyati diambil.
Ya Bu, siap Bu. Siap, Bu. LKPD-nya. Kemudian yang terakhir ada Serli, Sutisna, dan Titin. Diambil LKPD-nya. Iya, Serli. siap Bu. Udah Bu. Setelah kalian mendapatkan LKPD yang sudah Ibu berikan, kalian diminta untuk membaca petunjuk dari LKPD yang sudah tertera di lembar LKPD. Nah, di situ diminta untuk menulis nama anggota kelompok, kemudian kelasnya, kemudian kalian diminta untuk menulis tema apa yang kalian ambil, gitu ya. Ada teori asal-usul nenek moyang. Kelompok 1 mendapatkan tugas untuk menganalisis teori ras Proto-Melayu. Kelompok 2 tadi menganalisis ras Deutero-Melayu, kemudian kelompok 3 tentang melanosoid. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, udah jelas Bu. Jelas, Bu, jelas. Bu, jelas. Oke. Sekarang waktunya untuk diskusi. Kelompok 1, Antaka, Farozi, Akmarina, Ruby, ada kesulitan dalam mencari informasi untuk dianalisa? Masih Saya proses sulit akur, pencarian, Bu. Saya sulit akur sama Ruby, Bu. Kenapa? Iya, Ruby ngaguin mulu Ruby, Bu. Ya Bu, ini Bu, berisik Godain Bu. mulu. Ya, Ada Malah suaranya. gak kerja Bu, malah pada berantem Bu. ya. Ini kan di kelompok 1 cuman Akmarina perempuan satu-satunya, tolong jangan bikin gaduh di kelompok ya. Jaga ketertiban di kelompok. Ruby dan Fahrozi mohon tidak bertengkar di kelas. Itu. Ruby troublemaker sih, Saya Bu. aja yang kerjanya Bu. Saya juga kerja, Bu. Ngeliatin. Taka kerja, Bu, ngeliatin Akmarina Mulyati, kerja. Nurasana, Nur Fitri. Iya, Bu. Iya Enggak, Bu. Bu. Lagi mencari Bu. sumbernya, Bu. Ya Bu, Oh, itu sedang Oke. Bu. Tidak ada kesulitan ya. tidak Kemudian ada Bu. ada Serli, Sutisna, dan Titin. Serli, Sutisna, dan Titin. Bagaimana kelompok 3? Lancar Bu. Aman, Bu. Lancar, Lancar. Oke. Lagi Ada nulis ini- Bu, lagi nulis. Iya, menulis ya. Kalau ada yang tidak mau diajak kerjasama dalam diskusi kelompok, silakan lapor ke Ibu. Nanti dikurangi Siap Bu, nilainya. siap. Siap, Bu. Kelompok 2 mah rajin semua, Ya Bu. Bu. Kelompok 3 juga sama Bu, bekerja sama semua Bu. Oke, alhamdulillah anak-anak baik ya. Kelompok 3 ngerajin rumpi, Bu. Kelompok 3 rajin ngerumpi. Gimana Antaka Tuh kalau Bu, dari kelompok Sutisna 1? ngajak Ruby melulu tuh Bu. Iya, Sutisna Bu. jangan ikut ini Enggak. ya, jangan ikut membuat gaduh di kelas ya. HP-nya digunakan untuk Bohong, Bu. mencari Saya juga sumber informasi, jangan dibuat tiktokan terus. Oke? Pak Rozi jangan tidur ya. Iya, Bu. Iya, Bu, ya. Saya lagi merenung mencari Proto Ya. Melayu. Oke. Kelompok Kerjain Oji, jangan merenung Oji. ya. Iya, Bu. Pokoknya Iya, Bu. setiap Iya, Sherly nanti lagi Ibu galau. minta perwakilan kelompok dari kelompok 1, 2, 3 untuk mempresentasikan di depan kelas ya. Iya, Bu. Ya Bu. Ya, kelompok 1 kira-kira yang akan presentasi tentang Proto Melayu siapa? Antara Akmarina, Farozi atau Ruby? Ruby, Bu. Ruby, Pak. Nggak pernah ke depan sih, Bu. Ruby aja. Ruby ya, Ruby siap. Jangan saya, Bu. Jangan saya, Bu. Jangan, Bu. Jangan. Akmarina aja, Bu. Akmarina, Bu. Siap, Bu. Ruby tidur mulu Akmarina. tuh Bu. Ruby tidur mulu. Ruby siap, Bu. mohon. Jika ada Ya pelajaran Bu, Ibu Ruby jangan gak tidur. kerja Bu. Manage Semuanya waktunya sama yang saya, baik Bu. ya, jangan begadang. Ya, jadi kelompok 1 Akmarina ya yang akan maju ya. Kelompok 2 siapa Iya kira-kira? Bu, baik Bu. Kelompok 2 Nur Hasana atau Mulyati atau Nur Fitri yang jadi perwakilan kelompok? Nur Hasanah, Iya Bu. Bu. Nur Hasana ya. Ketuanya, Bu. Nur Hasanah. Ketuanya. Ya. Ya Bu. Yang Ini ketiga, baru menemukan Fitri aja, Bu. materinya, Fitri nggak pernah maju, Fitri, Bu. Aku kan kemarin maju, Antaka. Kamu suka Fitri gitu maju, deh. Antara. Kemarin minggu lalu sudah maju. Oke, sekarang kelompok 3 ada siapa yang mau maju, Titin atau Sutisna atau Sherly? Saya Bu.
Shirley aja Bu, nggak pernah maju Sally, Bu, Shirley. Sally. Sally. Ya, Sutisna siap. aja Bu, Sutisna Bu. Main TikTokan mulu Bu. Ya, Tisna tuh harusnya yang maju, jangan saya melulu. Iya, harusnya ya. Yang tadi gantian yang ya. ngerjain saya Bu, sekarang Shirley yang giliran Sutisna maju. udah nggak mules. Sutisna udah nggak bolos kata Pak Rozi. Udah. Kamu dari tadi belum balik ke Minum kamar obat, mandi ya? Tisna udah minum obat. Udah minum obat tadi dari UKS. Sekarang Udah joget ayah lagi, Bu. Oke, Tisna, cukup Bu. anak-anak. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Ya, Ibu minta perwakilan kelompok 1 dari Akmarina untuk mempresentasikan hasil yang didapat mengenai teori asal-usul nenek moyang Proto Melayu. Sudah siap Akmarina? Sudah Ibu, siap. Ya, silakan Akmarina. Baik Ibu Ibu. maaf Bu, Bu mau izin ke toilet dulu. Sutisna permisi terus. Ya, silakan. Pencernaannya emang terganggu, Ibu. Om Bu, dia mau ke kantin itu Bu, mau ke silakan kantin. Sutisna. Padahal tadi udah minum obat Bu ini. Ya Bu, izin dulu ya. Oke. Ya, silakan Akmarina untuk mempresentasikan Baik Ibu. tugasnya. Iya Ibu. Baik, yang terhormat Ibu Guru Sejarah, Ibu Eka Sari Handayani MPD, dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bangsa Proto Melayu. Nah, jadi bangsa Proto Melayu itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat, Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto Melayu atau Melayu tua memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan penghuni Nusantara saat itu. Adapun bukti dari peninggalan Proto Melayu itu adalah benda-benda yang terbuat dari batu yang dihaluskan. Salah satunya adalah kapak persegi. Kapak persegi ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Bangsa Proto Melayu ini pada awalnya tersebar di Madagaskar sampai pada pulau timur paling di Pasifik. Setelah itu mereka masuk ke provinsi Yunnan di Cina Selatan dan bermigrasi ke Indochina Siam hingga akhirnya masuk ke Kepulauan Indonesia. Adapun rute perjalanan dari barat adalah melalui Semenanjung Melayu lalu masuk ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara jalur timurnya adalah melalui Filipina kemudian masuk ke Sulawesi baru menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ciri-ciri dari bangsa Proto Melayu ya, suku yang termasuk ciri-ciri Proto Melayu ini adalah suku Sasak, Toraja, Dayak, dan Nias. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apa ada sesi pertanyaan Ibu atau langsung saja ditutup? Oke, cukup presentasinya bagus sekali. Tepuk tangan untuk Akmarina dari kelompok 1. Oke. Dari perwakilan kelompok 1, Akmarina sudah menjelaskan cukup jelas, cukup gamblang mengenai teori asal-usul nenek moyang Proto Melayu. Tadi Akmarina, kita sudah sama-sama menyimak bahwa teori Proto Melayu ini adalah teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia asal dari Yunan ya. Kemudian dia melalui datangnya bermigrasi ke Indonesia lewat 2 jalur, jalur barat dan jalur timur. Tadi kalian masih ingat ya atau sudah menyimak ya Akmarina dari kelompok 1 Proto Melayu ini membawa kebudayaan zaman batu Neolitikum yang kita bisa temui peninggalannya seperti kapak persegi dan kapak lonjong dari peninggalan dari Neolitikum. Dan suku-suku keturunan dari Proto Melayu itu tadi sudah disebutkan juga sama Akmarina, ada Dayak, Toraja ya dan Batak gitu. Dari sini dari pertanyaan dari presentasi kelompok 1 ada yang ingin bertanya mungkin? Tidak Bu, cukup Bu. Sudah ya, jelas ya. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi Nur Hasana ya. Nur Hasana untuk menjadi perwakilan dari kelompok 2 presentasi tentang Deuteronomi Melayu. Siap, Bu. Baik.
Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu kelompok Yudro Melayu akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami itu ada saya Nur Hasanah, terus ada ada Mulyati dan juga ada Nur Fitri. Nah, hasil diskusi kami yaitu Yudro Melayu berasal dari daratan Indochina di bagian selatan pada waktu 400 sampai 300 sebelum Masehi datang ke Nusantara. Bangsa Melayu muda atau Yudro Melayu berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya, bangsa Proto Melayu. Bangsa Yudro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto Melayu karena mereka telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Hasil budayanya yang terkenal adalah ada kapak corong, tapak serpatu, dan nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa Yudro Melayu juga mengembangkan kebudayaan megalitikum. Misalnya ada menhir atau tugu batu, terus ada dolmen atau meja batu, sarkofagus, keranda mayat, terus kubur batu dan punden berundak. Selain itu, suku bangsa yang termasuk keturunan dari bangsa Melayu muda atau Yudro Melayu adalah suku Jawa dan suku Jawa, Melayu dan juga Bugis. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Nur Hasanah selaku perwakilan dari kelompok 2 telah menjelaskan presentasi tentang teori Deutero Melayu. Nah, Deutero Melayu ini juga disebut juga Melayu muda yang datang ke Indonesia sekitaran 500 atau 400 sebelum Masehi. Tadi kita sudah sama-sama menyimak ya anak-anak bahwa ternyata Deutero Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada sebelumnya Proto Melayu. Kalau Proto Melayu tadi membawa kebudayaan Neolitikum dengan kapak persegi dan kapak lonjong sebagai hasil budayanya, di Deutero Melayu mereka adalah membawa kebudayaan logam yang terbuat dari perunggu besi dan baja. Jadi orang-orang Deutero Melayu ini sudah mampu terampil dalam membuat perkakas yang terbuat dari logam gitu ya anak-anak ya. Makanya disebut juga zaman perundagian pada masa Deutero Melayu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan di soal kenapa Deutero Melayu memiliki kebudayaan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya Proto Melayu, karena tadi apa? Karena sudah memiliki batu gitu ya. Sudah bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2? Sudah Bu, cukup Bu. Ada yang ingin? Ada ya? Cukup ya. Jadi kelompok 2 juga sudah memaparkan tadi identifikasi suku atau persebaran yang tersebar dari keturunan Deutero Melayu. Ada suku Jawa, Minang, Sunda ya, suku Sasak ya. Nah ini merupakan yang kita bisa temui ya. Kita kebanyakan dari kelas kita ini kebanyakan kan bersuku Jawa dan Sunda ya. Berarti kita adalah keturunan dari ras Deutero Melayu. Oke, kemudian kelompok 3 ada Sherly, Sutisna, dan Titin. Siapa yang jadi perwakilan tadi? Sherly ya? Iya, Silakan, saya Sherly. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari teman-teman kelompok 3 yaitu mengenai ras Melanosoid. Ya, untuk ras Melanosoid itu sendiri adalah salah satu ras yang mendiami Indonesia. Ras ini kebanyakan ditemukan di daerah Indonesia bagian timur dengan ciri khas memiliki kulit yang agak gelap. Nah, ras Melanosoid ini datang ke Indonesia itu pada sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi saat penghujung zaman es. Nah, ras ini bermigrasi dari Asia ke Oseania, tepatnya ke wilayah Papua dan benua Australia yang saat itu masih menjadi satu daratan.
Nah, selain itu juga, selain ke wilayah Papua dan Australia, bangsa Melanesoid juga menyebar ke beberapa wilayah, Bu, seperti Bismarck, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Nah, ciri-ciri dari ras Melanosoid ini di antaranya adalah kulitnya berwarna gelap, rambutnya keriting dan gelap, bibirnya relatif tebal, postur tubuhnya tegap, hidungnya lebar, tingginya sekitar 160 cm hingga 170 cm. Nah, peninggalan ras Melanosoid ini sendiri yaitu bangsa Melanosoid memiliki beberapa peninggalan budaya, seperti contohnya dalam hal mata pencaharian. Mata pencaharian pendudukan yang tinggal di daerah pantai adalah berburu ikan. Mereka juga memiliki tempat tinggal berbentuk panggung, Bu. Begitu aja, Bu dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai perwakilan kelompok 3 sangat jelas untuk memaparkan presentasi dari ras Melanosoid ya, ras terakhir yang menjadi pembahasan terakhir dari kelompok 3, bagaimana Melanosoid ini ternyata adalah penghuni awal Kepulauan Nusantara lebih dulu daripada Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Melanosoid itu datang sekitaran 70.000 sebelum Masehi. Artinya Melanosoid ini yang lebih dulu, ya kemudian datang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Yang Melanosoid yang awalnya adanya di tengah, dia kemudian terdorong sampai ke timur. Makanya sampai sekarang persebarannya 70% ada di Indonesia bagian timur. Tadi sudah dijelaskan oleh Sarah, ternyata selain di Indonesia, ras Melanosoid atau Melansia ini juga bisa ditemukan di daerah Fiji, Solomon, ya, Papua Nugini, itu banyak. Dengan ciri yang kulitnya berwarna gelap, kemudian rambutnya keriting, kemudian bibir tebal, dan lain-lain. Ya, kemudian itu sudah jelas ya. Jadi suku keturunan dari Melanosoid kita bisa temui seperti suku Asmat, suku Dani ya yang ada di Papua. Sampai sini ada pertanyaan dari kelompok 3? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Iya, Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas ya. Jadi nanti karena sudah jelas materinya, nanti Ibu minta kalian untuk mengisi penilaian individu ya yang berjumlah 5 soal pilihan ganda di akhir pelajaran ya. Bisa dilanjut next slide, Nur. Tolong dibantu. Nah, ini nanti tolong di-scan barcode. Di sini ada soal yang bisa kalian dapat. Ada 5 soal ya, yang sekira-kiranya tadi kan Ibu tanya, kalau kalian sudah mengerti, ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Ibu anggap semuanya sudah paham dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3, maka Ibu harap kalian bisa mengerjakan penilaian individu dengan baik dan tidak ada yang diremedial. Gitu ya? Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kira-kira ada yang siapa anak hebat dan berani yang bisa memberikan kesimpulan materi hari ini? Siapa kira-kira? Saya, Ibu. Iya, silakan. Aku, Bu. Aku juga. Oke. Silakan Akmarina. Oh ya, Nur Fitri, Bu. Oh, Nur Fitri. Ya, silakan Nur Fitri. Aku dulu ya, Akma. Nur. Jadi Bu, kalau menurut saya kesimpulan hari ini ketika kita sudah mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, ternyata nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari berbagai ras yang datang dari luar Indonesia. Makanya kenapa di Indonesia sekarang muncul banyak keberagaman ya Bu ya. Iya, betul. Banyak suku, banyak ras, banyak agama dan sebagainya. Gitu Bu. Iya, terima kasih Fitri, jawabannya bagus sekali. Jawabannya bagus sekali Fitri. Terima kasih. Kepulauan Indonesia itu ternyata diisi oleh ras pendatang kita. Ini adalah percampuran dari ras pendatang. Warna kulit kita, Proto Melayu dan Deutero Melayu hampir sama ya kulitnya. Kalau Proto Melayu berwarna kulit sawo matang ya. Kalau Deutero Melayu, Melayu muda agak lebih kulit kuning langsat. Ini bisa kita temui dan kita bisa lihat termasuk warna kulit kita sendiri. Jadi tidak ada yang namanya istilah saya pribumi. Jadi semuanya adalah seluruh Indonesia ya anak-anak ya.
Nah, bagaimana perasaan kalian belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Apa hal menarik dari hari ini? Kira-kira siapa yang mau jawab? Tadi Akmarina sudah Saya, bisa Ibu. angkat tangan ya? Sudah angkat tangan ya? Iya, Ibu. Saya mau memberikan pendapat hal yang menarik dari materi ini, Bu. Kayaknya di Ya, Ya, silakan Akmal, apa hal menarik atau rasa kamu terkait materi jadi, ini? Ibu, di materi ini yang menarik itu ternyata suku Sunda kan salah satu bagian dari Dotro Melayu, ternyata berasal dari Yunan. Itu yang menariknya, Ibu, menurut saya. Oke, tadi aku sudah menjawab ya. Hal menarik apa yang menjadi hal yang menarik dari materi hari ini? Menariknya karena materi hari ini membuka wawasan kita bahwa atau memberikan informasi kepada kita semua bahwa ternyata suku-suku yang ada di Indonesia itu merupakan keturunan dari Deutero Melayu, Proto Melayu, Melanosoid dan sebagainya. Oke, Ibu cukupkan Nur Fitri atas jawabannya dan kesimpulannya. Baik, karena bel sudah berbunyi menunjukkan waktu pelajaran sudah selesai, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Tolong Ruby untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Silakan. Baik Bu, Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar perjalanan pulang kita dan khususnya ilmu dan pengetahuan yang disampaikan Ibu Guru kita dapat kita pahami. Berdoa dipersilahkan. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.